Hai teman SMA, perkenalkan aku Syaza, aku Syafika Azwa. Biasanya teman-teman manggil aku Syaza sebagai Duta SMA Nasional 2023. Dan untuk kriteria umum tahun ini itu ada 8. Yang pertama pastinya warga negara Indonesia atau WNI. Kedua, peserta didik kelas 10 dan 11 jenjang SMA yang berlokasi di Indonesia pada tahun ajaran 2023-2024 ditunjukkan dengan NISN kalian. Nah, yang ketiga, pernah atau sedang menjadi pengurus OSIS MPK di jenjang SMP atau SMA. Yang keempat, aktif berorganisasi di sekolah maupun luar sekolah. Yang kelima, tidak sedang mengemban tugas sebagai duta sejenis baik di tingkat kabupaten atau kota, provinsi, dan nasional pada periode 2024-2025. Memiliki prestasi di bidang akademik maupun non-akademik, sehat jasmani, rohani, tidak pernah terlibat tindakan kekerasan di lingkungan sekolah, maupun tindakan kriminal dan asusila, serta penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Dan yang terakhir, tidak terlibat politik praktis seperti menjadi bagian dari tim sukses pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, serta anggota partai politik. Gitu Oke, untuk berarti kriteria untuk umum. kriteria umum ada 8 kriteria ya, saja ya. Nah, Ya, bedanya ya apa? betul. Yang mana nih yang beda dari tahun sebelumnya? Nah, yang beda adalah di poin yang tadi aku sebutin, di poin ketiga, yaitu pernah atau sedang menjadi pengurus OSIS MPK di jenjang SMP atau SMA. Jadi Kak Aboy dan teman SMA, kalau yang tahun ini itu syaratnya adalah wajib pernah atau sedang menjadi pengurus di OSIS atau MPK, baik SMP maupun SMA. Gitu, tapi di angkatan aku walaupun gak ada peraturannya, rata-rata di angkatan aku juga anggota OSIS atau MPK gitu sih, Kak. Oke, berarti yang untuk tahun ini memang menjadi anggota OSIS atau MPK itu wajib ya, saja ya. Iya, iya benar, Kak. Berarti kalau hanya jadi anggota OSIS atau anggota MPPK, bukan jadi pengurus inti atau pengurus utama, tetap boleh ya? Nah, sebenarnya anggota anggota itu tuh anak SMP dan SMA itu semuanya tuh jadi anggota. Nah, hanya saja membedakan itu adalah pengurusnya, Kak. Kalau misalnya bendahara, ketua itu kan pengurus inti. Nah, kalau Hmm. misalnya divisi-divisi itu masuknya pengurus biasa. Dan itu boleh kalau divisi-divisi, nggak harus pengurus inti. Cuma kalau misalnya kita mentafsirkan anggota OSIS, itu adalah seluruh siswa SMP SMA itu termasuk anggota OSISnya. Gitu, Kak. Link s.id/duta SMA 2024. Di sini akan ada banyak informasi. Salah satunya ada surat pemberitahuan Dinas Pendidikan, pedoman Duta SMA 2024, link pendaftaran Duta SMA 2024, serta format lampiran yang akan kalian lampirkan dalam pendaftaran Duta SMA 2024, serta ada kontak-kontak yang akan kalian chat nih. Kalau kalian kebingungan, itu salah satunya ada aku, Karelia, dan nanti ada Kak Friska juga, serta ada sosial media dari Direktorat SMA, dan akan ada berbagai informasi di medsosnya tentunya. Baik, sebelum ke form pendaftaran, mungkin aku mau ingetin bahwasannya ada pedoman Duta SMA kali ya Kak Bui, karena di pedoman ini kan banyak syarat-syaratnya ya. Jadi sebelum kalian masuk ke form pendaftaran Duta SMA, alangkah lebih baiknya kalian untuk membaca pedoman pendaftaran Duta SMA 2024. Karena di sana banyak banget persyaratan yang tadi salah satunya sudah diinfokan oleh Saza dan Nanta terkait dengan kriteria umum dan kriteria khusus. Serta di sini juga ada tahapan tata cara, tahapan seleksi, serta berkas apa saja sih yang harus kalian persiapkan untuk mendaftar di Duta SMA 2024. Mungkin aku langsung aja ke intinya. Di pedoman ini nanti ada tulisan untuk terkait dengan berkas apa saja yang kalian kumpulkan. Di sini kalian bisa lihat di tata cara tahapan seleksi Duta SMA di poin ketiga, bahwasannya kalian harus melampirkan berkas digital dalam bentuk format JPEG atau PNG untuk poin di A, B, serta yang lainnya sampai poin G. Ada apa saja sih? Yang pertama ada
foto 3x4 dengan latar berwarna biru dengan ukuran maksimal 2 MB. Nah, di sini aku mau jelasin kalau untuk foto sendiri ini kalian harus menggunakan seragam sekolah. Seragam sekolahnya sih sebenarnya nggak khusus harus putih abu-abu. Kalian yang penting pakai seragam sekolah. Terus yang kedua, ini adalah kartu pelajar atau kartu identitas anak kalau kalian tidak memiliki salah satunya. Yang ketiga adalah surat pernyataan diri. Yang keempat, surat keterangan dari sekolah. Yang kelima, surat izin orang tua atau wali. Yang keenam, surat keterangan sehat dari dokter. Serta biodata atau CV yang sesuai dengan format yang telah disesuaikan. Oke, jadi untuk poin C sampai poin G ini, untuk formatnya sudah kami berikan di link.s.id/duta-sma2024. Di situ ada format-format lampiran. Kalian tinggal download aja, nanti kalian ketik, kalian print, kalian tanda tangan secara manual, di situ kalian scan lagi atau foto boleh. Oke, langsung aja aku bakal jelasin tahapan untuk pengisian form pendaftaran Duta SMA 2024. Oke, di sini kalian akan melihat di form ini ketika kalian klik di pilihan SID-nya pendaftaran Duta SMA, nanti akan muncul form seperti ini, formulir seleksi pendaftaran Duta SMA 2024-2025. Di sini kalian isi nama lengkap kalian, contoh aku dengan Relia, terus asal sekolah aku, contohnya SMA 1 Tangerang, dan nanti diisi juga dengan NISN kalian. Aku isi dengan contohnya ya guys, ini untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, nanti di sini kelasnya kalian pilih, kalian kelas di kelas 10 atau kelas 11. Lalu menuliskan juga nomor pokok sekolah nasional kalian. Lalu kalian mewakili sekolah kalian dari provinsi mana. Jadi di sini kalian milih provinsinya berdasarkan dengan sekolah kalian yang lagi tempatin, maksudnya lagi belajar. Jadi bukan asal dari, misalnya ada kakaknya kalian tuh sebenarnya hasilnya Jawa Barat, tapi kalian sekolah di Kalimantan Barat. Jadi tapi kalian akan memilihnya Kalimantan Barat, bukan Jawa Barat tempat domisili kalian di KK. Seperti itu. Nanti kalau ini sudah semua, kita next formnya, lalu akan muncul pertanyaan. Apakah kamu pernah atau sedang menjadi pengurus OSIS atau MPK? Yang tadi sudah disebutkan oleh Saza bahwasannya untuk di kriteria umum ini ada kriteria pernah atau sedang menjadi pengurus OSIS atau MPK di jenjang SMP atau SMA. Jika kalian pernah menjadi pengurus, pernah atau sedang menjadi pengurus OSIS atau MPK, jawab ya. Nanti ketika kalian sudah jawab ya, akan ada minta unggah SK atau peta jabatan. Ini bisa SK, peta jabatan, atau surat keterangan dari sekolah yang menyatakan bahwa kamu pengurus atau anggota dari OSIS atau MPK. Nanti jadi semua dokumen persyaratan yang tadi telah aku sebutkan di dalam pedoman itu kalian masukkan ke dalam Google Drive kalian. Nanti untuk linknya kalian ditaukan di sini, di yang aku tulis di sini. Contohnya, bentar, aku akan buka dulu. Misalnya ini ya, aku sebagai contoh aja. Ini aku lagi buka pedoman sih. Misalnya tadi kan aku udah upload nih pedomannya ke dalam Google Drive. Nanti linknya ini kamu copy, lalu kamu masukkan ke dalam form itu, form pendaftaran Duta SMA. Jadi ini nanti berupa link dari Google Drive kalian. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah kamu aktif berorganisasi di sekolah maupun luar sekolah? Sebenarnya ini kalau kalian aktif organisasi atau tidak, itu nggak apa-apa. Boleh tetap masih mendaftar ya Kak Bu. Jadi boleh masih mendaftar. Jadi tinggal jawab aja iya atau tidaknya. Nanti di sini jika kamu memiliki aktif organisasi di sekolah maupun di luar sekolah, kamu bisa sebutin organisasi apa sih yang kamu ikuti. Misalnya aku mengikuti organisasi Paskibra
atau misalnya ikut organisasi kepengurusan, ikut apa ya, forum anak, itu boleh ditulisin, nanti ditulis aja apa organisasi yang kamu ikuti. Nah, nanti ini apakah tingkat dari organisasi yang kamu ikuti itu nasional, kabupaten kota, atau tingkat sekolah. Misalnya aku tingkat sekolah ya. Lalu di sini ada pertanyaan, apakah kamu sedang bertugas sebagai duta? Itu yang dimaksud adalah duta jenis duta apapun, misalnya kayak genre, anti narkoba, pariwisata, itu kan ada duta-dutanya ya masing-masing. Kalau kalian menjabat sebagai duta pada periode 2024-2025, itu jawab iya, tapi kalau tidak jawab tidak. Ini aku jawab iya. Lanjut, ada apa lagi sih? Mau tanya tadi. Ya gimana? Tadi yang duta tadi, kalau misalkan dutanya periode 2023-2024, itu jawabnya ya atau tidak, Kak? Itu jawabnya tidak. Tidak ya, karena kan udah di tahun kemarin berarti ya. Iya, betul. Akan datang gitu. Oke. Oke, tadi sudah dijawab ditanyakan oleh Kak Abu, aku lanjutkan lagi. Kalau di sini ada pertanyaan, apakah kamu memiliki prestasi bidang akademik dan non akademik? Kalau kamu memiliki, jawab iya. Kalau tidak, kamu jawab tidak. Nah, kira-kira prestasi apa sih yang kamu miliki? Ini kalian pilih aja lomba apa sih yang misalnya kalian ikut lomba cerpen, atau kalian ikut lomba debat gitu misalnya. Nah, itu kalian bisa pilihnya yang seni, bahasa, dan literasi. Kalau kalian misalnya ikut lomba kayak taruna, atau kalian ikut paskibra, itu bisa pilih olahraga. Jadi disesuaikan aja dengan jenis lomba yang kalian ikuti. Misal aku ikut lomba literasi. Nah, itu di tingkat apa? Di tingkat internasional atau ASEAN, nasional, provinsi, atau kabupaten kota. Jadi kalian tinggal pilih aja ini tingkat lomba apa sih yang kalian ikuti. Selanjutnya, penyelenggaraan lombanya dari yang kalian ikuti itu dari mana? Dari lembaga, perusahaan, universitas, atau tingkat dari sekolah. Misal aku jawab dari universitas. Lalu penghargaan yang kamu dapatkan kayak ini tuh banyak banget sebenarnya yang tanya, Pak, kalau aku juara harapan atau aku sebagai finalis, ini aku harus jawab apa ya gitu. Sebenarnya kalau nggak ada jawabannya juga nggak apa-apa, karena ini kita open untuk kalian tidak menjawabnya juga nggak apa-apa. Misalnya kalian juara 4 atau juara 5, karena ini tidak diwajibkan untuk memilih. Kalau ini juga, kalau misalnya kalian tidak memiliki prestasi bidang akademik, kan kalian jawabnya tidak. Nanti untuk bawahnya, untuk bidang lomba, untuk tingkatan lomba, untuk penyelenggaranya, itu nggak usah diisi, karena kalian sudah memilih tidak memiliki prestasi seperti itu. Karena ini kami open formnya agar tidak kalian pilih. Karena ini aku tadi memiliki lomba atau prestasi di bidang akademik atau non akademik, jadi aku jawab ya. Nanti aku isi tinggal lomba apa sih sekiranya yang aku ikuti gitu. Selanjutnya ini sama sebenarnya, ini untuk lomba yang kedua. Jadi di sini di formulir ini kenapa kita milih ada 3 sampai 3 lomba atau prestasi yang kalian miliki, karena kami ingin tahu nih apa sih kira-kira dari teman SMA memiliki prestasi di bidang akademik atau non akademik yang paling kalian unggulkan. Jadi kalian bisa banget dicatat di sini untuk memilih lomba atau prestasi yang kalian miliki yang paling kalian unggulkan. Kalau cuma hanya satu, boleh nggak Kak? Boleh banget, boleh cuma satu doang dipilih. Jadi untuk yang pilih lomba nomor 2 dan nomor 3 tidak usah diisi. Contohnya nih kayak aku cuma isi cuma satu aja ya. Jadi untuk yang lomba kedua atau lomba ketiga tidak aku isikan untuk formnya. Seperti itu. Oke, next ada apa lagi ya? Di formnya itu media sosial. Nah, ini kira-kira media sosial apa sih yang kalian suka gunain atau kalian suka main gitu ya kan? Kalau anak-anak SMA kan pasti tentunya main media sosial ya. Kalau kalian cuma punya Instagram,
monggo cuma Instagram aja yang di checklist. Tapi kalau kalian punya semua, wah boleh banget semuanya di checklist juga ya Kak Abu. Jadi ini sesuai dengan media sosial yang kalian gunakan saja. Nah, di sini kan tadi kalau nggak salah Saza atau Lantas sudah menceritakan bahwa adanya video perkenalan diri atau visi misi. Kenapa sih alasan apa yang kenapa harus memilih kamu? Nah, kalian buat nanti videonya maksimal 2 menit dalam bentuk potret. Itu boleh diedit, misalnya kalian menambahkan teks. Itu juga sebenarnya kalau kalian mau bikin intro di awal atau akhir itu boleh, asalkan video inti dari perkenalan diri, visi misi serta alasan kenapa harus kalian memilih kalian itu tidak boleh di-cut sama sekali. Untuk menambahkan intro di depan dan di belakang itu boleh. Yang penting maksimal 2 menit menggunakan seragam sekolah dalam bentuk potret. Seperti itu teman-teman. Ini untuk tautan Instagram dan TikTok, maksudnya adalah kalian tetap bikin satu video nih, tapi kalian uploadnya di Instagram atau TikTok. Tapi kalau kalian cuma punya Instagram aja nih Kak, aku cuma main media sosial Instagram, nah itu boleh yang isi di yang Instagram. Untuk TikToknya nanti kalian isi tanda script seperti ini, script yang seperti ini nih. Nanti isi seperti ini aja kalau kalian tidak punya TikTok. Jadi isinya di video Instagram saja. Ini karena nggak ada contoh videonya, jadi aku script juga ya teman-teman. Oke, biar kita bisa ngelanjutin ke next formnya lagi. Selanjutnya, nah ini nih studi kasus yang tadi Saza sudah infoin bahwasannya ada studi kasus untuk di pendaftaran Duta SMA 2024. Kalau di tahun lalu kalau nggak salah itu adalah karya tulis atau esai ya, kalau nggak salah Kabu ya, itu benar nggak sih? Oke. Nah kalau untuk di tahun ini kita akan lebih ke studi kasus. Jadi ada sebuah kasus nih teman-teman, kalian harus pecahkan masalahnya di dalam dan dituangkan dalam Word atau PDF maksimal 2 halaman. Nanti untuk format ketentuannya akan disampaikan oleh Kak Friska. Nah nanti kalau kalian menuangkan jawaban dari di kasus ini, kalian ketik di Word atau di Word nanti di PDF-kan atau Word nanti lalu upload ke file ini, add file, misalnya kalian simpen di dalam komputer kalian. Ini aku cari di Google Drive aku ya, atau kalian bisa upload juga sih, misalnya aku upload aja deh, aku ambil, ini salah satu contohnya ya teman-teman. Aku upload misalnya ini, karena aku belum menjawab, jadi aku akan sembarang ambil file yang ada di laptop aku ini. Tunggu sebentar, masih loading. Contohnya, oke, ini aku masukin ini aja ya untuk sementara. Di open. Oke. Nah ini nanti nunggu sampai loading nih teman-teman. Nanti kalau sudah selesai, nanti dia akan masuk ke halaman halaman form lagi. Nanti kalau sudah kalian upload, kalian bisa next lagi untuk ke selanjutnya. Oke. Nah, yang tadi aku bilang nih teman-teman, bahwasannya tadi kan di pedoman juga sudah ada nih, apa sih dokumen yang kalian harus disiapkan. Nih, ada yang pertama foto, yang kedua kartu pelajar atau KIA, yang ketiga surat pernyataan diri, yang keempat surat keterangan dari kepala sekolah, yang kelima ada surat izin orang tua, 6 surat keterangan surat dari dokter, biodata atau CV, sertifikat tadi. Kalau kalian punya prestasi, kalian punya pengalaman organisasi, itu nanti dijadikan satu di dalam Google Drive kalian serta sertifikat perlombaan. Nanti tautan dari Google Drive yang kalian isikan, sudah ada dokumen kalian cantumkan ke dalam form ini. Misalnya aku masukin ini aja kali ya, form lampiran dari Duta SMA. Nanti untuk foldernya kan di sini ada bilang yang
teman-teman. Penamaan filenya contoh, 1. Biodata strip Syafika Azwa. Jadi setiap file yang kalian miliki, 9, misalnya ada 9, itu dinamakan misalnya foto strip Syafika Azwa. 2. Kartu pelajar strip nama kalian. 3. Surat pernyataan diri strip nama kalian, seperti itu. Ini nanti kalau sudah di-upload ke Google Drive, di Google Drive-nya kalian namakan sama dengan nama kalian dan serta provinsi apa. Ini aku contoh aja. Nanti kalian untuk filenya, ini contoh aku pakai format lampiran yang kalian nanti akan download. Ini filenya kalian share, pilih share, klik share. Nanti di sini dimasukkan everyone, bisa ngeliat semua jadinya everyone and anyone with the link. Jadi kalian harap untuk membuka formnya di open ya, jangan di private, karena nanti juri akan melihat dari hasil dokumen yang kalian lampirkan. Nanti kalian copy linknya, kalian masukkan ke dalam form. Nah, kalau sudah tinggal submit deh. Gampang bukan untuk formulirnya? Begitu aja Kak Aboy untuk formulir tata cara dari pengisian formulir seleksi pendaftaran Duta SMA 2020.